Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Caka Voice. Cakap-cakap bersama Cakap. Oke, pada podcast episode kali ini, kita akan membahas isu-isu yang lagi hangat-hangatnya nih di kalangan mahasiswa. Sebelumnya, saya Rahmat sebagai host. Dan saya Nahya sebagai host. Nah, tema podcast kali ini kita mengambil tema tentang pergerakan mahasiswa nih. Pergerakan mahasiswa itu kan dari tahun ke tahun memiliki cerita yang berbeda-beda ya. Di sini juga kita punya 4 narasumber yang berbeda. Kita kenalin satu-satu ya. Yang pertama ada Teh Dara. Halo, aku Dara. Yang kedua ada A. Michael. Halo, aku Michael. Yang ketiga ada Teh Aita. Halo, aku Aita. Dan yang terakhir ada Teh Via. Halo, aku Via. Oke, nah ATT di sini kan sebagai narasumber menjadi perwakilan teman-teman di rumah nih sebagai mahasiswa. Nah, menurut ATT sendiri, apa sih mahasiswa itu dan apa itu pergerakan mahasiswa? Mungkin ada yang ingin mencoba beropini? Mungkin siapa dulu nih? Aku kali ya. Aku pengen ngasih opini aku nih. Boleh Teh Aita, silahkan. Mahasiswa ya. Kalau menurutku mahasiswa itu ya sesuai ya sama namanya. Mahasiswa udah bukan siswa biasa lagi. Yang integritas di dalam dirinya itu masih dibayang-bayang sama sekolah masing-masing. Kayak masih diatur gitu dalam cara berpakaiannya. Nah, jadi kayak kalau mahasiswa itu ya menurutku dia tuh sebagai lambang kebebasan ya di mana kita itu sebagai mahasiswa itu kayak bebas gitu untuk melakukan apapun gitu. Dan lebih lagi kita itu kan mahasiswa kaum terpelajar. Nah, dia tuh memiliki legal standing yang lebih kuat gitu kalau dalam beropini atau dalam berargumen gitu. Nah, selain itu juga mahasiswa itu kan kalau kalau misalnya kita ngomongin di lingkup kampusnya, ibaratkan mahasiswa itu cerminan dari masyarakat kan. Nah, kampus itu sebagai miniatur negaranya yang di situ tuh ada presidennya serta serta pada para jajarannya pada kampus tersebut gitu. Nah, kalau ngomongin pergerakan mahasiswa ya eee, menurutku commonly adanya pergerakan itu kan pasti ada sebabnya ya, ada pemicunya gitu. Jadi kayak pergerakan mahasiswa itu kayak gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa yang didasari atas keresahan-keresahan masyarakat sekitar yang disebabkan adanya seperti kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro gitu terhadap rakyat. Gitu sih kalau dari sudut pandang aku gitu. Kamu mau nambahin Mungkin dong tentang ininya, tentang mahasiswa. boleh. Boleh, Jadi mahasiswa itu kan emang orang yang belajar di tempat kuliahan ya. Jadi tuh orang kalau misalnya udah kuliah, udah pasti dianggap mahasiswa. Tapi sebenarnya tuh mahasiswa nggak sesempit itu. Soalnya kan ada juga bilang kemahasiswaan tuh ya. Kemahasiswaan tuh kan dari suku kata mahasiswa. Nah, sedangkan mahasiswa juga itu ada 2 suku kata. Ada maha sama siswa. Maha itu dan siswa itu pelajar. Jadi intinya mahasiswa itu yang terpelajar. Gitu sih. Wow, makasih nih Teh Aita sama A. Michael. Nah, untuk teman-teman dari topik yang saya dan Nahya bahas di awal, tadi itu tentang pergerakan mahasiswa kan. Ada nggak sih di antara teman-teman atau ATT yang ingin berpendapat bagaimana sih cara mahasiswa dalam pergerakan mahasiswa itu sendiri? Boleh deh ATT yang ingin menjelaskan. Mau jawab juga dong lagi. Jadi tuh Boleh A. ya. Jadi tuh peranan mahasiswa dalam pergerakan mahasiswa tuh ada yang vertikal, ada yang horizontal. Vertikal itu langsung ke pemerintahan dan horizontal tuh untuk ke sosial masyarakatnya gitu. Nah, terus juga ada agent of change sama social control nih. Agent of change itu bisa masuk ke yang vertikal tadi dan social control itu bisa masuk ke yang horizontal. Kenapa sih bisa masuk? Karena agent of change itu kan perubahan-perubahan gitu ya, yang pastinya tuh bakal terjun ke politik-politiknya atau bisa nyangkut paut ke pemerintah-pemerintah gitu. Nah, untuk social control udah pasti kita bakal jadi penyambung lidah masyarakat gitu sih.
Mungkin aku pengen nambahin sedikit ya tentang peranan mahasiswa yang dijelasin tadi sama Amekel. Boleh Teh. Nah, jadi kalau peranan mahasiswa ya, peran mahasiswa itu yang seperti kita tahu, peranan mahasiswa itu sangat berpengaruh gitu, sangat dalam lingkup sosial. Karena itu mahasiswa itu kaum terpelajar, dia memiliki legal standing yang kuat dalam berargumen karena dia kaum terpelajar. Nah, biasanya orang yang terpelajar itu argumen atau opininya itu lebih banyak didengarkan. Nah, maka dari itu kita tuh sebagai mahasiswa kayak harus mampu gitu berpikir kritis gitu. Nah, dan kita tuh harus mampu berpikir kritis dan peka gitu terhadap isu yang sedang terjadi di masyarakat ini. Nah, itu juga salah satu fungsi dari mahasiswa itu sendiri, yaitu Iron Stock sebagai generasi penerus gitu, generasi penerus yang unggul gitu, yang harus peka terhadap lingkungan dan peka pula terhadap permasalahan isu-isu yang terjadi di masyarakat. Nah, sempat disinggung juga kalau mahasiswa itu sebagai agent of change ya, agen perubahan sama Amekal tadi. Iya, karena kalau kita udah mampu berpikir kritis, kita juga harus kemudian peka terhadap masalah di segala ketimpangan sosial ini, kita juga harus memulai suatu gerakan perubahan. Nah, dari mana gerakan perubahan itu dimulai? Nah, itu kita tuh kayak apa ya? Pastinya gerakan itu kan tadi ya ada pemicunya. Nah, pemicunya itu kita tuh kalau kita aware sama permasalahan di segala ketimpangan sosial, sebuah keresahan-keresahan. Jadi kayak kita tuh jadi apa ya? Kayak itu sebagai pemicu gitu buat kita tuh untuk bergerak gitu sih kalau menurut aku. Wah, keren juga nih jawaban dari Michael sama Teh Aita. Kita jadi tahu ya, sebenarnya peranan mahasiswa dalam pergerakan mahasiswa itu banyak banget, nggak cuma 1-2 aja. Oke, nah mungkin teman-teman di rumah juga penasaran nih ya, yang lagi nonton podcast ini. Kenapa sih bisa ada yang namanya pergerakan mahasiswa dan awal mula atau sejarahnya dari pergerakan mahasiswa itu gimana sih? Mungkin ada dari ATT-nya? Aku mau dong. Boleh, Teh Dara. Dara. Boleh, Ya, jadi silahkan. tadi kan kenapa ada pergerakan mahasiswa itu kan sebelumnya udah disinggung juga sama Aita. Kalau pergerakan mahasiswa itu muncul karena adanya keresahan dari mahasiswa terhadap suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah di mana kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat gitu, tidak menguntungkan untuk rakyat gitu sih. Itu kalau yang dari sisi politiknya ya kayak gitu. Kalau dari sosial mungkin beda segala macam. Kalau sosial tetap ujung-ujungnya apapun bidangnya tetap aja mahasiswa itu berpihak kepada masyarakat lah intinya gitu. Makanya mereka menjalankan suatu pergerakan mahasiswa. Nah, terus kalau sejarah gerakan mahasiswa itu yang paling pergerakan nasional pada tahun 1900 sampai 1945 itu yang paling terkenal banget itu gerakan Sumpah Pemuda, pasti pada tahu. Terus juga penculikan Soekarno-Hatta oleh tokoh-tokoh muda yang kemudian diikuti dengan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 itu sih. Terus juga kalau sekarang nih pada zaman reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang itu tuh mereka tuh pergerakan mahasiswanya tuh melalui eksistensi BEM berjaring secara nasional. Terus juga gerakan mahasiswa cenderung masif jika terkait isu besar dan menjadi sorotan publik seperti kenaikan harga BBM, pilkada langsung, dan yang terakhir tuh revisi Undang-Undang KPK. Itu sih yang sejarahnya. Mungkin secara singkat aja ya aku jelasin gitu. Yang aku tahu juga. Wah, makasih Teh Dara. Kita jadi tahu nih awal mula pergerakan mahasiswa itu seperti apa. Kita jadi tahu sedikit kan sejarah tentang pergerakan mahasiswa itu sendiri. Mungkin dari ATT-nya nih bisa dong jelasin siapa aja tokoh-tokoh yang terlibat di pergerakan mahasiswa itu. Mungkin teman-teman yang lagi nonton podcast ini penasaran juga siapa aja tokoh-tokohnya. ATT boleh yang mau menjelaskan? Mau deh berpendapat tokoh siapa aja sih tokoh yang berperan dalam pergerakan mahasiswa. Kan sejarahnya udah tadi tuh disebut sama Teh Dara gitu. Yang pertama itu ada Sumpah Pemuda. Siapa sih tokohnya? Tokohnya itu ada Sugondo, Jojo Puspito, Muhammad Yamin, dan teman-teman lainnya. Terus ada lagi nih yang menculik Soekarno yang tadi dibilang sama Teh Dara juga.
Itu tuh ada Khairul Saleh dan Soekarni. Mereka ini pemuda yang menculik Soekarno karena ingin berdesak Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Terus ada lagi nih yang terkenal, ada Sok Hogi. Dia itu aktivis mahasiswa Indonesia pada tahun 1969. Terus ada lagi Hariman Siregar dan Arif Rahman Hakim. Dia itu mahasiswa yang terkenal pada tahun 1974 dalam peristiwa Malari. Terus ada juga nih yang terkenal sekarang. Ada A. Fatur, A. Manik, ya, sama A. Royan. Dia itu mahasiswa yang terkenal pada kemarin tuh yang lagi terkenal di sosial media karena ganteng juga sih. Ya, setuju ya kayak kata Via. Iya, setuju banget. Nah, oke, setuju banget sama jawaban Teh Via ya. Jadi tokoh-tokoh dari pergerakan mahasiswa ini ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang masih baru-baru ini kayak yang tadi itu yang disebutin. Nah, menurut Teteh sendiri nih, apa sih perbedaan pergerakan mahasiswa dari zaman dulu sama zaman sekarang yang sebenarnya modern? Karena kan dari yang kita ketahui pergerakan mahasiswa ini ada dari dulu-dulu ya. Mungkin ada ATT-nya yang mau menjawab. Aku mau lagi berpendapat. Boleh, Teh Via, silahkan. Kalau buat perbedaan pergerakan mahasiswa dari zaman dulu sama zaman sekarang. Paling mendasar itu yang beda pasti teknologi ya. Teknologi zaman dulu sama zaman sekarang itu beda banget. Kalau zaman sekarang itu udah maju, apa-apa gampang instan dapatnya gitu. Kalau zaman dulu itu informasi, cara komunikasi kita untuk menyampaikan informasi itu harus dari mulut ke mulut atau dengan surat yang butuh waktu yang lama gitu, bisa berhari-hari. Kalau sekarang itu ada sosial media, kita bisa dengan hitungan menit bisa nyampein informasi dengan cepat. Terus ada lagi nih perbedaannya, karena adanya sosial media ini kita bisa dapat isu atau masalah yang di sekitar kita itu dengan cepat. Jadi kita bisa cepat nih membangun pergerakan mahasiswa untuk memperbaiki atau menggerakkan isu-isu ini gitu. Terus ada lagi, karena ada kemajuan teknologi ini kan ada globalisasi juga tuh. Nah, mahasiswa itu sebagian ada yang ikut budaya-budaya dari negara lain gitu loh. Jadi kayak ada yang negatifnya ya, kayak egoisme, terus nggak peduli sama isu-isunya atau apatis. Nah itu tuh jadi memperlambat juga pergerakan mahasiswa. Jadi mereka nggak peduli tuh sama pergerakan mahasiswa. Beda dengan zaman dahulu. Terus yang beda lagi itu ada penangkapan. Penangkapan kalau zaman dulu itu pergerakan mahasiswa itu ditangkap karena perbedaan pendapat atau ideologi dengan pemerintah. Kalau sekarang itu pergerakan mahasiswa lebih banyak ditangkap karena tindakan mereka yang dianggap merusak fasilitas atau mengganggu ketertiban umum. Gitu menurut aku. Wah, benar banget nih jawaban dari Tetia. Oh iya, aku mau nanya satu lagi ini terakhir sebelum ditutup ya podcastnya. Aku mau nanya, ada nggak sih dari Teteh motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa saat ini agar lebih aktif dalam pergerakan mahasiswa? Karena kan seperti yang kita ketahui ya, banyak tuh mahasiswa yang mageran, nggak mau ikut campur, terus nggak mau tahu tentang pergerakan mahasiswa itu. Boleh deh ATT-nya yang mau ngasih motivasi. Aku bukan mau ngasih motivasi sih, cuma kayak mau ngomong aja buat kalian yang lagi nonton Caka Voice nih. Itu tuh kalau misalkan kalian mager gitu, buat kalian mungkin mager karena kalian berpikir pergerakan mahasiswa itu harus yang besar-besaran gitu. Sebenarnya enggak, coba kalian kepoin juga. Kalian kan sebagai mahasiswa itu harus ada rasa keponya gitu terhadap sesuatu. Nah, itu tuh kalian coba kepoin organisasi program-program organisasi yang kayak donasi, terus ngebuka juga ada kayak suatu komunitas gitu yang emang tujuannya itu mereka untuk ke masyarakat gitu. Kayak misalkan kalau donasi kan buat ngebantuin masyarakat yang sedang kesusahan gitu, saudara-saudara kita yang sedang kena musibah kayak gitu sih. Mungkin lebih ke diri kita sendiri buat jadi jadi orang yang sedikit kepo gitu tentang sesuatu hal, tapi keponya juga yang bermanfaat gitu, jangan suka yang dijulit-julitin gitu, bukan ya. Jadi jangan kalau kayak gitu, jadi yang bermanfaat aja gitu, yang berhubungan sama emang pengabdian ke masyarakat gitu, kayak ada volunteer kalian gitu, boleh kalian ikutin, itu juga suatu pergerakan
itu yang nggak terlalu besar, yang kecil banget kayak gitu, tapi dampaknya tuh besar gitu, manfaatnya tuh besar. Coba, ayo guys, jangan mager. Iya bener sih. Soalnya ya, pernah ngelihat gitu di YouTube apa di mana gitu, lupa. Jadi tuh ada orang itu lagi wawancarain orang yang lagi di rumah sakit, kasarnya tuh dia kayak udah sekarat gitu. Terus ditanyain sama orang ini, "Pak, Bu, selama Bapak Ibu hidup tuh, hal apa sih yang pernah Bapak Ibu sesalin?" Terus kebanyakan tuh mereka ngejawab, "Saya sih nggak pernah nyeselin apa yang udah saya lakuin ya, tapi saya nyeselin sama apa yang belum saya lakuin." Jadi tuh intinya kalian jangan sampai nyeselin hal yang belum kalian lakuin. Lebih baik kalian nyeselin hal yang udah kalian lakuin daripada yang belum kalian lakuin. Biar nggak penasaran juga Gitu. sih. Aku mau nambahin ini terakhir ya. Jadi mungkin kalian paham, mahasiswa-mahasiswa yang mager-mageran itu, apalagi di era ini ya pandemi, udah bertebaran tuh kaum-kaum rebahan tuh kan. Jadi kalian tuh kayak mikirnya jangan mikir karena pandemi ini pergerakan mahasiswa itu jadi nge-stuck gitu di situ gitu. Jadi nggak boleh gitu, karena apa ya, kita tuh sebagai penerus gitu, kita sebagai generasi penerus, jadi kayak banyak banget kontribusi selain turun ke jalan gitu. Hanya karena pandemi, ranah kita jadi sempit gitu untuk bergerak, banyak kontribusi yang bisa kita berikan lewat media sosial tadi yang udah dijelasin sama Tevia, teknologi itu benar-benar sangat kayak senjata banget di era pandemi ini. Jadi kita sebagai mahasiswa berkontribusilah lewat media sosial, kita buat YouTube kayak gini, sangat banyak edukasi sekali. Dan terus kayak buat tulisan opini-opini kayak gitu. Oke, udah sih, cukup. Mantap. Wah, keren banget Semangat nih ya, motivasi. Keren banget nih motivasi dari Teh Aita, Teh Dara, dan Amekel. Nah, jadi bener banget ya, kita tuh jadi mahasiswa itu jangan sampai apatis gitu. Walaupun pergerakan yang kecil aja kita harus lakukan ya. Jadi yang kecil itu bisa merubah hal yang besar. Oke. Nah, udah sampai di penghujung acara nih, Rahmat. Mungkin mau ngucapin makasih dulu buat ATT-nya yang udah nyempetin waktunya buat hadir di sini. Dan sebelum ditutup nih, Caka Voice kan tadi di awal ada ini ya, ada jargon ya. Mungkin Rahmat bisa nih ajarin buat Makasih ya Rahmat, ajarin dong. Iya, Ayo. Mau dong coba. Mantap nih Caka Voice nih. Wah, Rahmatnya hilang. Ayo Rahmat. Coba nih cuman kita cakap-cakap. Bisa. Kalau guys, Aku sih kayaknya tahu deh. Rahmat, tunggu Rahmat. Sinyal nih tadi. Ayo Rahmat. Mari udah stabil. Nah, jadi podcast kali ini kita ada jargon nih. Jadi kalau misalnya saya bilang podcast Cakap Voice, ATT-nya bisa jawab cakap-cakap bersama Caka. Tapi yang heboh ya, coba nih. Podcast Cakap Voice. Cakap bersama Caka. Wah, keren banget. Jadi Oke, sekian udah. di YouTube. Ya. Apa Teh Aita? Ayo lanjutkan. Tidak Jadi ayo. sekian ya guys podcast kali ini. Iya, walaupun Iya, kita gitu. ketemunya virtual, tetap meriah ya. Oke, sebelum ditutup nih, saya sama Rahmat mau minta maaf kalau misalnya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.